warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan nama saya ini. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. Pertama, narkoba dan generasi muda. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat bahan berbahaya yang telah beredar di masyarakat perkotaan maupun di pedesaan, termasuk bagi aparat hukum. Selain narkoba, istilah dikenakan khusus oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPJA, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba atau NAPJA merupakan zat jilat masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat, sehingga apabila disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, jiwa dalam kehidupan bersosial. Mengapa NAPJA dikategorikan berbahaya? Pertama, narkotika. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau buatan yang apabila dikonsumsi tidak sesuai prosedur akan menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit yang dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya. Lalu, psikotropika adalah zat alami maupun sintetis yang berdampak aktif terhadap kejiwaan karena pengaruh di susunan saraf pusat sehingga dapat menimbulkan perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku pengguna. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan, contoh kecilnya saja seorang siswa yang diberikan uang oleh orang tuanya untuk membayarkan SPP karena telah ketergantungan dengan narkoba akan mempergunakan uang itu untuk membeli zat terlarang tersebut. Ini jelas-jelas salah. Uang yang harusnya digunakan untuk ibadah dalam menuntut ilmu telah berpindah ke tangan yang salah. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi pemakaian narkoba di kalangan remaja ini. Pertama, hilangnya makna hidup. Mereka ingin dianggap selalu eksis di tengah pergaulan sehingga seringkali mengikuti tren yang gaya hidup di lingkungan tempat mereka bergaul. Kedua, minim komunikasi dan keluarga maupun di tengah masyarakat sekitar. Hal negatif dari tubuh mantar manusia yang tidak harmonis akan melahirkan rasa sepi sendiri meski mereka berada di tengah keramaian. Ketiga, muncul rasa bosan menjalani hidup. Next, setelah mengetahui faktor yang melatar belakangi pemakaian narkoba, diharapkan kita tidak terlalu dalam tren pergaulan yang menyesatkan itu. Next, tugas kedua, strategi pengembangan ekonomi kreatif melalui sektor wisata. Berpikir produktif, kreatif, dan inovatif adalah cahaya bagi kehidupan yang ada di seluruh alam semesta ini. Kita semua dilahirkan dengan potensi kreativitas. Salah satu ciri membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain adalah kreativitas atau kemampuan kita mencipta. Hal ini merupakan sifat hakiki kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari siapa kita. Next, ada kalimat indah dan bijak yang mengatakan bahwa sesungguhnya potensi seseorang itu seperti arus yang deras sungai yang mengalir. Seorang pendidik yang cerdas adalah orang yang pandai membuka saluran untuknya. Pemahaman kreatif dan inovatif sering kali diperlukan untuk sama lain menurut Zimmer dan kawan-kawan. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara dan melihat masa dan peluang. Pentingnya mahasiswa kreatif untuk menyukseskan bangsa, sehingga mahasiswa sangat dibutuhkan dalam menciptakan perubahan suatu negara. Dengan bangsa yang berkualitas, maka bangsa akan sukses dan mensejahterakan negara. Next, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengidentifikasi informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. John Watkins dalam bukunya The Creative Economy How People Make Money from Ideal pertama kali memperkenalkan istilah ekonomi kreatif.
Ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang berulang. Next, konsep ekonomi kreatif ini semakin mendapat perhatian utama di bagian negara karena ternyata dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian. Di Indonesia, gaung ekonomi kreatif mulai terdengar dengan gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pidato pembukaan Idakrep 2005 menekankan pentingnya perkembangan industri, kerajinan, dan kreativitas bangsa dan raksa ekonomi yang berdaya saing. Muncul kebutuhan informasi mengenai ekonomi kreatif dapat diakses secara mudah dan cepat. Kebutuhan ini dijawab dengan dirancangnya portal Indonesian Creative Net dan dapat menjadi penghubung antar pemangku pentingnya dan ekonomi kreatif di Indonesia pada tahun 2010. Subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas di Indonesia berdasarkan pemetaan industri yang perdagangan yaitu Indonesia adalah perikanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, pemain industri musik, seni pertunjukan, penerbitan, layanan komputer dan televisi, dan radio, riset dan ekonomi kreatif, pengembangan wisata. Pariwisata didefinisikan sebagai praktik untuk dilakukan sementara waktu dan tempat tinggal daerah untuk menetapkan waktu mencari nafkah, melainkan hal untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu itu tujuan untuk halnya lain yang dimaksud dengan UNESCO 2009. Objek wisata dan daya tarik wisata, transportasi dan infrastruktur, akomodasi, usaha makan dan minum, jasa pendukung lainnya. Strategi pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata dirumuskan sebagai berikut: meningkatkan peran seni dan budaya pariwisata, memperkuat keberadaan arsitektur, mempersiapkan sumber daya kreatif, melakukan pemetaan aspek ekonomi yang kreatif, pengembangan pendekatan yaitu membangunkan jaringan antara kluster-kluster industri kreatif, mengidentifikasi kepemimpinan, membangun dan memperluas jaringan distribusi sektor, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk mensosialisasikan kebijakan dan pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan kepada pengrajin. Sementara something to be dengan souvenir khas Indonesia berdiri di daerah wisata. Dalam konteks pariwisata itu diperlukan ruang-ruang kreatif yang bagi pengrajin untuk menghasilkan produk khas daerah wisata yang tidak dapat ditemui di daerah lain. Begitu aja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.